Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini kita mau bahas tuntas tentang cara input dokumen persyaratan khusus ya. Oke, seperti biasa kita sudah login dulu dan kita disajikan dengan biodata yang memang sudah kita isi sebelumnya. Pastikan semuanya benar. Ini persyaratan umum. Nah, itu sudah ada NIK sama nomor KK-nya. Nanti kita bisa cek datanya di situ. Kalau sudah oke, kita bisa klik simpan ya. Kemudian kita masuk ke persyaratan yang khususnya. Nah, persyaratan khusus ini bisa dilihat di situ hanya akan mengupload tentang persyaratan yang memang diperuntukkan untuk jalur KETM, ABK, anak berkebutuhan khusus ya, kemudian perpindahan orang tua, anak guru atau PTK, dan prestasi kejuaraan atau perlombaan. Sedangkan untuk prestasi nilai raport dan zonasi serta prestasi nilai raport unggulan kelas industri dan nilai raport untuk SMK tidak memerlukan scan dokumen. Oke, langsung saja supaya tidak bingung saya bagi antara PPDB SMA sama SMK. Sekarang yang SMA dulu ya. Oke, untuk PPDB yang SMA yang akan kita bahas pertama adalah jalur afirmasi atau KETM. Supaya lebih paham lagi, yuk kita mulai. Afirmasi itu minimal 20% dari seluruh daya tampung sekolah ya. Kemudian peserta didik KETM itu harus dibuktikan dengan KIP, kemudian KKS dan juga KPS. Kemudian juga ada juga KIS, Kartu Indonesia Sehat, kemudian kartu sembako murah juga bisa, atau juga bisa dibuktikan dengan kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program yang ada di pemerintah pusat ataupun daerah. Nah, nanti seleksinya itu, jadi kalau misalnya kita udah daftar lewat jalur ini, nanti seleksinya itu berdasarkan domisili calon peserta didik dengan sekolah yang dituju. Nah, itu itu satu ya. Ini dia maksudnya mah. Jadi seleksinya itu akan berdasarkan jarak domisili antara rumah atau tempat domisili dengan sekolah yang dituju. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, misalnya gimana kalau ada CPD yang memiliki jarak yang sama? Maka seleksi lanjutannya akan menggunakan atau berdasarkan usia yang lebih tua saat pendaftaran. Nah, itu dia. Nah, gimana cara daftarnya? Yuk kita coba lihat saja. Di sini kita buka aplikasinya dan nah ini jalur pendaftarannya ada KETM ya. Nah, di sini kita bisa langsung drag image ke dalam kotak ini. Artinya kita sudah menyiapkan scan dokumennya dulu. Kita bisa klik. Nah, misalnya kita nyimpennya di pictures. Nanti kita tinggal pilih saja salah satu gambar yang sudah disiapkan. Yang ini misalnya KIP. Nah, kita tinggal masukkan ke situ. Seperti juga dengan KKS, Kartu Indonesia Sehat, kartu program Keluarga Harapan. Sama ya caranya, tinggal seperti upload dokumen biasa saja. Kemudian ada kartu sembako murah juga bisa di situ. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah nih kalau nama kepala keluarga nih harus diisi ya. Kemudian NIK-nya juga harus diisi untuk meyakinkan bahwasanya data ini memang sudah benar ya atau sudah terdaftar. Oke, ini yang KETM. Kemudian yang selanjutnya kita mau bahas tentang ABK. Nah, kalau ABK itu hanya upload satu dokumen, yaitu surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari ahli atau pokja pendidikan inklusif ya. Kemudian jalur selanjutnya nih ada jalur perpindahan orang tua atau anak guru. Jadi ini dua jalur penjelasannya jadikan satu ya. Oke, perpindahan orang tua atau anak guru itu CPD-nya berdomisili mengikuti perpindahan tempat orang tua ya. Kalau ini perpindahan orang tua dulu. Kemudian kalau yang anak guru atau anak pendidik, tenaga pendidik atau tenaga kependidikan itu yang berdomisili dalam zonasi yang sama dengan sekolah yang dituju. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Jadi harus berdomisili dalam zonasi yang sama dengan sekolah yang dituju. Kemudian bagi yang mengambil jalur perpindahan orang tua nanti bisa dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memberi tugas. Sedangkan untuk calon peserta didik anak guru nanti bisa dibuktikan dengan surat penugasan dari pimpinan lembaga tempat bertugas orang tua calon peserta didik. Nah,
Oke, selanjutnya kuotanya itu maksimal sebesar 5% dari total seluruh calon peserta didik yang diterima. Nanti bisa di cross check ke sekolah yang dituju ya. Kemudian ini dia, untuk perpindahan tugas orang tua pada tempat bertugas itu paling lama telah bertugas 3 tahun. Sekali lagi, paling lama telah bertugas selama 3 tahun. Kemudian untuk kriteria perpindahan orang tua dan seterusnya atau anak guru itu akan ditetapkan di pos penerimaan peserta didik baru di masing-masing sekolah yang dituju. Kemudian seleksinya gimana? Seleksinya itu yang pertama, domisili pada penugasan orang tua calon peserta didik pada kota, kabupaten, wilayah atau provinsi yang sama dengan sekolah yang dituju. Sekali lagi ini ya zonasi ya. Ada kaitannya soalnya. Kemudian jarak terdekat dari domisili ke sekolah. Nah, ini dia nih seleksinya. Berarti tetap menggunakan jarak terdekat, dan kalau misalnya ada yang sama berarti menggunakan usia calon peserta didik. Nah, gimana penampakan atau tampilan ya jalur pendaftarannya? Nih, sini bisa dilihat. Ini perpindahan orang tua dulu ya. Nah, ini tinggal di scan suratnya, kemudian kita bisa upload di sini. Nah, ada data yang harus kita isi juga. Ingat, domisili setelah orang tua pindah tugas ya. Misalnya saya ambil di mana ya? Nah, coba kita langsung catat dulu, bisa nggak? Kecamatan. Nah, nggak bisa kan? Berarti mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan atau langkah-langkah. Kita ambil contoh nih, Kabupaten Indramayu. Nanti sudah akan muncul nih di mana kecamatannya. Saya ambil Kroya lah. Kemudian kelurahannya saya ambil Sukamelang. Nah, ini yang manual, RT dan RW. Kemudian alamat lengkapnya bisa dilengkapi dengan blok, jalan. Nah, yang penting adalah titik koordinatnya dipastikan ya, titik koordinatnya harus sesuai dengan tempat domisili terbaru. Kemudian kalau ini anak guru atau PTK. Nah, ini kalau untuk anak guru atau PTK itu dengan cara menunjukkan atau mengupload surat tugas mengajar atau bekerja dari pimpinan satuan pendidikan. Nah, ini dia nih, kalau tadi kan nggak muncul, sedangkan di aplikasinya muncul nih sertifikat pendidik. Berarti itu serdik ya, sertifikasi nanti diupload di sini. Itu teman-teman, kalau udah yakin tinggal simpan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang jalur prestasi. Nah, ini khusus untuk yang di SMA dulu ya, karena kalau di SMK ada sedikit perbedaan. Kalau jalur prestasi ini berdasarkan prestasi yang dicapai peserta didik berupa perolehan nilai akademik dan raport. Tapi memang yang akan muncul di sini hanya prestasi yang diperoleh melalui kejuaraan atau perlombaan. Karena kalau yang akademik atau raport itu sudah diupload sebelumnya oleh operator atau berdasarkan nilai raport. Kemudian calon peserta didik melalui jalur prestasi itu bisa yang berasal dari di dalam atau di luar zonasi sekolah yang bersangkutan atau dituju. Kemudian kuota jalur prestasi untuk SMA itu totalnya itu paling banyak 25%. Nah, ini dia nih, nanti bisa di cross check ke sekolah tujuan, karena sekolah tujuan itu punya tugas menetapkan kuota untuk masing-masing prestasi perlombaan atau kejuaraan. Nanti bisa diobrolkan atau tanya-tanya ke panitia PPDB di sekolah tujuan. Kemudian ini dia nih, lumayan banyak kalau prestasi nih, harus dibaca. Nanti bisa lebih detailnya di download ya di Juknis PPDB. Nanti saya tag di deskripsi video ini. Nah, ini ada banyak sekali kejuaraan yang diakui. Kemudian paling lama itu selama 3 tahun saat di SMP. Kemudian paling cepat 6 bulan saat pendaftaran. Itu adalah bukti saat mengikuti lomba. Nah, ini ada kejuaraan baik itu tingkat internasional, tingkat nasional. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih. Di sini harus di sertifikat penghargaan atau kejuaraan itu diverifikasi atau dilegalisasi atau dilegalisir kalau misalnya COVID-19-nya sudah pergi. Karena ini kayaknya belum, jadi sepertinya tidak usah ya. Nah, ini biar nggak bingung, yang mana sih yang masuk ke prestasi. Di sini ada penjelasannya ya, perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini ada contoh-contohnya, banyak sekali. Ini juga kalau misalnya
penyetaraan penghargaan prestasi Hafiz Quran sebagai berikut. Nanti tinggal dicek ya di link paling bawah ini di deskripsi. Kemudian ini ada yang khusus nih ya. Ini khusus tentang kepramukaan. Kalau kepramukaan itu nanti akan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Nanti ada di akhir ini akan ada tabelnya ya. Nanti akan saya cantumkan supaya tidak bingung. Oke, ini masih sama penjelasannya. Kemudian ini cara seleksinya nih harap diperhatikan. Cara seleksinya adalah tetap verifikasi data calon peserta didik ya yang ada di input pertama. Kemudian yang kedua adalah menghitung skor prestasi dengan ketentuan. Yang pertama, skor prestasi dari satu jenis atau bidang. Jadi kalau mau upload ambil yang paling tinggi lah nilainya gitu ya. Kemudian skor kejuaraan tingkat wilayah penyelenggaraan yang berjenjang. Nah, ini dia. Kemudian ada menghitung nilai akhir jalur prestasi kejuaraan. Ini ada dua ya, misalnya diadakan uji kompetensi ada caranya sendiri, kalau tidak kalau misalnya dilakukan ada caranya sendiri. Nanti bisa didiskusikan atau ditanyakan ke SMA yang dituju supaya lebih jelas lagi. Karena ini dibikin posnya oleh masing-masing sekolah SMA atau sekolah tujuan. Nah, ini ada juara internasional. Kalau misalnya Anda semua juara internasional itu pasti langsung diterima. Semoga amin ya. Kemudian di sini juga ada petunjuk teknisnya. Nanti sekali lagi akan saya taruh di link deskripsi supaya bisa lebih teliti lagi membacanya ya. Kemudian seleksinya gimana? Seleksinya itu melalui pemeringkatan nilai akhir prestasi hingga batas kota jalur prestasi itu terpenuhi. Kalau misalnya ada yang sama, kembali lagi berdasarkan jarak domisili terdekat. Misalnya udah penuh nih, udah cukup, akan diseleksi lagi lewat domisili. Nah, ini penyekoran prestasi Kemendikbud. Nah, misalnya juara internasional, kita ikutnya tunggal, skornya segini. Kalau beregu, skornya segini. Nah, itu sudah ada semuanya ya di situ. Kalau ini untuk penyekoran prestasi non Kemendikbud atau Kemenag yang mengadakannya, itu ada lagi skornya. Kalau misalnya kita ikutnya secara personal individu ada skornya sendiri, kalau beregu juga ada skornya sendiri. Nah, ini untuk penyekoran yang prestasi pramuka ya. Nah, ini ada penskoran jadi dianggap setara dengan yang A atau yang B, perorangan atau beregu. Bisa dilihat lebih detail lagi ya. Nanti ada linknya di bawah ini, di bawah video, di deskripsi video ini ya. Selanjutnya, cara inputnya gimana? Nah, ini dia. Misalnya nama prestasinya saya ambil contoh aja, ini di sini harus diisi ya, mau tidak mau ya. Nama prestasinya juara umum lah, juara umum. Sini saya ambil LKBB. LKBB itu biasanya paskibra ya. Saya ambil LKBB global keberapa ya? Global yang ke 12. Kemudian penyelenggaranya, karena ini bukan yang menyelenggarakannya dari kementerian, kita ambil yang di luar Kemendikbud atau Kemenag ya. Oke, berarti yang bertanggung jawab adalah instansi yang mengadakan, misalnya SMA yang sering ngadain kayak gitu tuh ya. Kemudian tingkatnya misalnya juara umum LKBB ini misalnya saya anggap nasional misalnya ya. Kita tinggal pilih sesuai dengan yang ada di kita. Peringkatnya karena juara umum pasti peringkat 1. Sekali lagi tolong diisi sesuai dengan kenyataan ya, jangan tidak. Kalau misalnya tidak, nanti bisa didiskualifikasi deh. Ini sertifikat atau piagam prestasinya. Nah, biasanya kalau juara umum LKBB itu beregu ya, sini itu. Nanti silahkan di-upload. Kemudian kalau misalnya dokumentasi foto saat kegiatan juga bisa. Oke, kemudian di sini ada video atau link di YouTube. Nah, ini usahakan ada supaya lebih lengkap, supaya lebih kuat ya. Kemudian kalau sudah yakin tinggal simpan. Nah, sekarang yang PPDB SMK tahun 2020 hampir sama dengan yang SMA ya, tapi yang berbeda di sini mungkin hanya sedikit sekali ya, sedikit sekali kita bahas langsung aja. Kalau misalnya afirmasi itu juga ada di di SMK. Kuotanya juga minimal 20%. Sama
kartu-kartu yang harus diupload juga ada. Nah, tapi perbedaannya kalau oh ya masih sama ya, kalau misalnya ada yang melebihi seleksinya dengan menghitung jarak. Sekali lagi menghitung jarak sama kayak SMA tadi. Nah, kalau yang SMK, jalur afirmasi itu misalnya tidak terpenuhi, maka kuotanya dilimpahkan kepada jalur prestasi nilai rapot unggulan atau kelas industri. Nah, kemudian selanjutnya nih yang ABK juga sama kurang lebih dengan yang ada di SMA tadi cara itunya. Nah, sekarang yang kita adalah perbedaan orang tua dan atau anak guru. Kurang lebih sama ya dengan yang ada di SMA tadi. Poin-poinnya juga sama, yang harus disiapkan juga sama. Kemudian kuotanya juga sama dengan yang tadi di SMA, maksimal itu 5% dari total calon peserta didik yang ada. Kemudian nah ini pertimbangannya atau seleksinya adalah mempertimbangkan jarak domisili. Ternyata sama ya, mempertimbangkan jarak domisili dengan dengan sekolah yang dituju. Kemudian misalnya masih ada yang sama grade-nya setelah diseleksi, maka akan diseleksi tambahannya dengan usia yang lebih tua. Kurang lebih sama ya ini dengan yang SMA. Selanjutnya yang jalur prestasi kejuaraan atau perlombaan. Ini ada penjelasannya. Kalau yang di sini, kalau yang di SMK berdasarkan juknis tidak sepanjang yang di SMA, tapi di sini hanya 5% dari total kuota ya. Kemudian ini sekolah SMK yang dituju itu menetapkan kuota untuk masing-masing jenis prestasi perlombaan. Jadi bisa dicek ke SMK tujuan ya, teman-teman. Kemudian ada juga rumusan kriteria pensekolah dan seterusnya, itu memang yang menentukan adalah dari SMK. Kemudian 21, 23 langsung diterima sama kayak tadi yang di SMA ya. Kemudian sama juga di sini ada di sini ada pensekorannya sama kayak tadi. Nanti saya sekali lagi saya akan tampilkan link juknisnya supaya lebih jelas. Kemudian ini seleksinya, kejuaraan hanya diperhitungkan dari salah satu jenis prestasi cabang kejuaraan yang diperoleh. Kemudian juga maksimal 3 tahun dan minimal 6 bulan saat pendaftaran. Sama ya kayak yang di SMA tadi. Oke teman-teman, nah ini tadi persekolah prestasi yang termasuk atau yang diadakan oleh Kemendikbud atau Kemenag. Kemudian ada lagi yang diadakannya di luar kedua kementerian ini, yang di luar Kementerian Pendidikan dan juga Kemenag. Nah, ini juga ada. Terus ada juga yang diambil dari jalur pramuka, sama tadi ya. Misalnya mau masuk ke SMK juga bisa pakai jalur yang ini atau prestasi pramuka. Ini lengkap semuanya, nanti Anda bisa cek dan recheck dengan piagam yang sudah ada di tangan Anda ya. Nanti disesuaikan harus sama ketika antara yang diupload dengan bukti. Nah, ini tambahan saja, ini ada pensekolahan jarak domisili kesatuan pendidikan. Ini bukan berdasarkan 1, berapa, tapi langsung diskor. Ini ada di aplikasinya. Oke, itu sedikit penjelasan. Kalau misalnya pengen jelas banget, nanti teman-teman atau adik-adik bisa download juknis yang saya cantumkan di deskripsi sini. Kemudian pastikan seluruh persyaratan yang ada itu memang real, sesuai dengan pada kenyataannya. Jangan dibikin-bikin. Ya intinya mah sesuai dengan kenyataan aja lah ya. Semoga bisa membantu kalian dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.